Bab 098 132 Bunga milik Dewi. Sementara itu, Aryo menuangkan depanas ke dalam cangkir milik pamannya, lalu duduk di hadapannya. Setelah menyeruput dehangatnya, Om Sigit akhirnya membuka suara. Aryo, apa kamu tidak pernah mengurus perusahaan ibumu, Diamond Group, yang ada di London? Aryo menggeleng pelan. Tidak, Om. Dari dulu Bapak yang mengurusnya. Lagi pula, aku sibuk menjadi dosen dan juga mengurus perusahaan di sini. Jadi, aku memang tidak punya waktu untuk mengurus perusahaan itu. Om Sigit menghela nafas panjang sebelum berkata, sebaiknya mulai sekarang kamu harus memperhatikannya, Aryo. Kemarin aku bertemu teman lamaku, dan dia bilang kalau CEO Diamond Group sekarang bukan lagi bapakmu. Aryo langsung mengernyitkan dahi. Apa? Bukankah bapak masih menjabat sebagai CEO di sana? Om Sigit menggeleng. Temanku bilang, CEO Diamond Group sekarang bernama Ryujin Hirotaka, pemuda berumur 32 tahun, berasal dari Jepang. Aryo terdiam sejenak, mencoba mengingat nama itu. Ryujin, bukankah dia asisten bapak? Jadi kamu mengenalnya? Tanya Om Sigit dengan nada penasaran. Aryo menggeleng. Aku tidak mengenalnya secara langsung, Om. Tapi bapak dulu sering menghubunginya. Terakhir kali bapak bilang, Ryujin yang mengurus semua kontrak kerja sama, tapi tetap bapak yang menjadi CEO di perusahaan itu. Selain itu, saham perusahaan itu 50% adalah milikku. Om Sigit menyandarkan tubuhnya ke kursi dengan ekspresi berpikir. Apa mungkin Ryujin mengkhianati bapakmu dan juga kamu? Aryo menatap kosong ke cangkir tehnya yang masih mengepulkan uap. Entahlah, Om. Tapi memang sudah beberapa tahun terakhir ini bapak jarang ke London. Katanya karena alasan kesehatan. Makanya, dia menyerahkan semua tanggung jawab kepada asistennya, si Ryujin itu. Om Sigit menatap Aryo tajam. Aryo, sebaiknya kamu mulai sekarang turun tangan mengurus perusahaan itu. Diamond Group adalah perusahaan besar di London. Sayang kalau sampai bangkrut atau jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Itu adalah peninggalan kakekmu untuk ibumu. Jadi, aku harap kamu tidak mengabaikannya. Aryo tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, tapi pikirannya sudah dipenuhi berbagai pertanyaan. Apa benar Ryujin mengkhianati bapaknya? Bagaimana mungkin perusahaan keluarganya kini berada di tangan orang lain tanpa sepengetahuannya? La mengepalkan tangannya di atas meja. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pagi itu, cahaya matahari yang hangat menerobos masuk melalui jendela kamar, menerangi wajah Dewi yang sedang sibuk menyiapkan perlengkapan untuk Saka. Hari ini mereka akan pergi ke rumah sakit untuk imunisasi kedua putra kecil mereka. Apa sudah siap, sayang? Tanya Aryo sambil melirik Dewi yang tengah menggendong Saka. Sudah, Mas. Kami sudah siap, jawab Dewi sambil tersenyum. Aryo melangkah mendekat, tangannya terulur untuk mengambil Saka dari gendongan istrinya. Biar aku. 133. Saja yang menggendongnya, Dewi. Kamu bawa tasnya saja, katanya lembut. Tapi, bukankah Mas menyetir nanti? Tanya Dewi ragu. Aryo menggeleng. Kita akan berangkat dengan sopir, jadi aku bisa menggendong jagoan kecil ini. Dewi mengangguk, lalu mereka pun segera berangkat menuju rumah sakit.
Di ruang praktek dokter, Aryo tampak cemas saat dokter bersiap menyuntikkan vaksin ke lengan kecil Saka. Apa nanti Saka akan panas, dok? Tanyanya khawatir. Dokter tersenyum ramah. Iya, biasanya suntikan ini bisa menyebabkan demam, tapi tidak semua bayi mengalaminya. Saya juga akan memberikan obat penurun panas, jadi kalau nanti dia demam, bisa segera diberikan. Aryo mengangguk, tapi matanya terus memperhatikan dokter dengan waspada. Begitu jarum suntik menyentuh kulit Saka, tangisnya langsung pecah. Bayi itu menangis keras, membuat Aryo merasa tidak tega. Hatinya mencelos melihat air mata putranya. Setelah keluar dari ruangan dokter, ekspresi Aryo masih terlihat kesal. Dia memandang Dewi dengan wajah tidak puas. Dewi, bisakah Saka tidak usah imunisasi? Kasihan dia harus disuntik dan menangis seperti tadi, ucapnya dengan nada tidak suka. Dewi tersenyum lembut, mencoba menenangkan suaminya. Tidak apa-apa, Mas. Kan cuma sebentar aja nangisnya. Lagi pula, imunisasi itu penting buat Saka. Tapi aku nggak tega melihatnya menangis begitu. Rasanya ingin sekali aku memukul dokter tadi karena membuat Saka menangis. Seharusnya dia bisa menyuntik dengan lebih pelan supaya nggak sakit, omel Aryo dengan nada emosional. Dewi menghela napas panjang, berusaha bersabar. Mas, namanya disuntik, mau pelan atau enggak tetap saja sakit. Bayi pasti menangis, jawabnya, mulai kesal dengan sikap Aryo yang menurutnya berlebihan. Aryo mendengus. Iya, itu makanya kalau sudah tahu sakit, kenapa harus disuntik dan diimunisasi? Dewi yang mulai jengah akhirnya membalas dengan nada ketus. Ya sudah, kalau Mas Aryo nggak mau lihat Saka menangis karena imunisasi, besok-besok nggak usah ikut nganterin ke rumah sakit. Bikin ribet, katanya sambil mempercepat langkah menuju mobil. Aryo hanya bisa menarik napas panjang melihat istrinya ngambek. Dia menatap Saka yang masih sesenggukan di gendongannya dan mengusap kepala bayi kecil itu dengan penuh kasih sayang. Lihatlah, Saka. Ibumu marah pada ayah karena ayah membelamu supaya kamu nggak disuntik lagi. Sekarang kamu harus tanggung jawab, ya, ucapnya seolah menyalahkan anaknya. Sore harinya, suasana di rumah terasa sedikit tegang. Saka masih rewel setelah imunisasi pagi tadi. Badannya hangat, nafasnya sedikit berat, dan matanya sem, karena menangis terus-menerus. Dewi sudah menggendongnya berjam-jam, mencoba menenangkan dengan berbagai cara, tetapi bayi kecil itu tetap saja gelisah. Di ruang tengah, Dewi duduk dengan tubuh yang terasa letih. Matanya sedikit sayu karena seharian hampir tidak sempat beristirahat. Bisumi, asisten rumah tangga mereka, sekarang yang menggendong Saka, mengayun-ayunkannya pelan sambil sesekali bersenandung lirih. 134. Pintu depan terbuka, dan Aryo baru saja pulang kerja. Begitu melihat Dewi yang tampak kelelahan dan Bisumi yang tengah berusaha menenangkan Saka, dia langsung berjalan mendekat. Apa dia demam? Tanyanya cemas, pandangannya tertuju pada putranya yang masih terlihat rewel di gendongan Bisumi. Dewi mengangguk lemah. Lia, Mas. Seharian ini dia rewel, walaupun sudah digendong tetap saja menangis. Tertidur sebentar, lalu bangun lagi sambil nangis, jawabnya dengan suara lelah. Aryo duduk di sebelah istrinya, mengusap punggungnya dengan lembut. Berapa panasnya sekarang? Apa perlu kita bawa ke rumah sakit? Tanyanya mulai panik. Tadi aku ukur,
panasnya 38 derajat. Aku sudah telepon dokter, katanya tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Cukup diberikan obat demam dan dikompres supaya panasnya turun, jelas Dewi. Aryo mengangguk paham. Ya sudah, aku mandi dulu. Abis ini biar aku yang gantian menggendongnya. Kamu istirahat saja Dewi, kamu kelihatan capek banget, katanya dengan nada penuh perhatian. Dewi tersenyum kecil. Iya, Mas, jawabnya lirih. Tanpa menunggu lama, Aryo beranjak ke kamarnya untuk mandi, sementara Dewi menghela nafas panjang. Dia menoleh ke arah Bisumi yang masih mengayun Saka dengan penuh kesabaran. Bi, aku ke kamar dulu, ya. Mau istirahat sebentar. Nanti kalau Saka nangis lagi, antar saja ke kamarku, ucapnya pelan. Bisumi tersenyum dan mengangguk. Iya, Dewi. Istirahatlah sebentar, mumpung Saka baru tidur. Biar Bibi yang jaga dulu, katanya lembut. Dewi mengangguk lemah, lalu bangkit menuju kamarnya. Begitu sampai di tempat tidur, dia langsung merebahkan tubuhnya yang terasa pegal. Matanya terpejam, tapi pikirannya masih dipenuhi kekhawatiran tentang Saka. Semalaman Aryo dan Dewi bergantian menjaga Saka. Suhu tubuh bayi mereka masih naik turun, membuat keduanya harus selalu siaga. Setiap beberapa jam sekali, Dewi mengecek panasnya dengan termometer, memastikan apakah demamnya berkurang atau justru makin tinggi. Menjelang pagi, sekitar pukul 4, suhu tubuh Saka mulai stabil di angka 37,5 derajat. Tidak separah tadi malam yang sempat mencapai 38,5. Dewi menghela napas lega, sementara Aryo yang masih duduk di tepi tempat tidur mengusap punggung putranya dengan lembut. Untunglah panasnya mulai turun, gumam Aryo pelan. Dewi yang duduk di sebelahnya menoleh sekilas ke arah jam dinding. Sudah pukul 4 pagi. Dia tahu Aryo harus bekerja esok hari, dan pasti tubuhnya juga lelah setelah semalaman begadang. Mas, tidurlah sebentar. Biar aku yang gantian jaga Saka. Besok kamu kerja, kan? Ucap Dewi dengan nada lembut. Aryo menghela napas dan mengusap wajahnya yang lelah. Nggak apa-apa. Aku bisa ambil cuti dulu buat bantuin kamu jaga Saka. Dewi menggeleng. Nggak usah, Mas. Mudah-mudahan besok Saka udah nggak rewel lagi, panasnya juga udah turun. 135. Aryo diam sejenak, lalu berkata, sayang, kayaknya kita butuh babysitter buat bantuin kamu jagain Saka, terutama kalau dia lagi rewel begini. Dewi yang sedang membenarkan selimut Saka langsung menoleh cepat. Baiklah, Mas. Besok kita mulai cari babysitter buat Saka. Tapi aku nggak mau yang muda, yang cantik, dan yang seksi. Aryo mengangkat alis, sedikit heran dengan permintaan istrinya. Hah? Memangnya kenapa, sayang? Tanyanya sambil tersenyum kecil. Dewi melipat tangannya di dada, menatap suaminya penuh keyadewi. Aku nggak mau nanti kamu tergoda sama dia. Kan banyak tuh kasus viral sekarang, Mas. Majikan laki-laki selingkuh sama babysitter atau sama pembantunya. Jadi aku takut. Aryo menghela napas panjang, lalu menggelengkan kepala sambil tersenyum lelah. Terserah kamu aja, Dewi. Kamu yang pilih sendiri deh, babysitternya. Sekarang aku tidur dulu, malas kalau kamu mulai membahas hal-hal aneh begini.
Dewi mendengus kecil, tapi tidak membalas. Dia tahu Aryo pasti lelah dan malas memperpanjang diskusi soal ini. Setelah memastikan Saka sudah nyaman, Dewi ikut berbaring di samping bayi mereka, sementara Aryo akhirnya memejamkan mata, mencoba mencuri sedikit waktu untuk beristirahat. Hari ketiga setelah imunisasi, Saka mulai sehat dan tidak rewel lagi. Dewi dan Aryo bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Pagi harinya, Aryo memberitahu Dewi, Huan neneknya menelpon dan mengajak mereka semua untuk makan malam di rumahnya. Dewi, nenek menelponku, mengajak kita semua makan malam nanti di rumahnya, kata Aryo. Baiklah, Mas. Jam berapa makan malamnya? Biar aku nanti siap-siap, sahut Dewi. Oh ya, ibu ikut juga kan? Lanjutnya, nanti biar aku bilang suster supaya mendandani ibu yang cantik. Biar bapak terpesona melihat ibu yang semakin cantik, tambahnya dengan senyum menggoda. Aryo hanya terkekeh pelan. Jam 7 saja nanti kita berangkatnya, ucapnya sebelum pamit untuk berangkat ke kantor. Tepat pukul 7 malam, mereka semua berangkat menuju rumah Nenek Lasmi. Setibanya di sana, Nenek Lasmi menyambut mereka dengan hangat dan langsung mengambil alih Saka ke dalam gendongannya. Duh, cicitku sekarang sudah lebih gendut dan tambah tampan, ujar Nenek Lasmi sambil mencubit gemas pipi Saka. Iya, Nek. Sekarang nyusunya kuat banget. Sampai kadang aku capek nyusuinnya, nggak kenyang-kenyang, curhat Dewi dengan nada lelah. Nenek Lasmi tertawa kecil. Biasa, Dewi. Anak cowok memang lebih kuat nyusunya. Tatapan nenek lalu beralih ke Bu Sekar, menantunya. Oh ya, Sekar, bagaimana kondisi kamu? Apa sudah lebih baik? Tanyanya dengan penuh perhatian. Alhamdulillah, Bu. Sekar sudah jauh lebih baik sekarang, jawab Sekar sambil tersenyum tipis. Syukurlah. Kamu terlihat lebih segar dan badanmu mulai berisi, tidak sekurus dulu, komentar Nenek Lasmi lega. Ya sudah, kita makan dulu yuk. Nenek sudah lapar. 136. Mereka pun beranjak menuju ruang makan. Bapak di mana, Nek? Tanya Aryo, menyadari ketidakhadiran bapaknya. Bapakmu masih di ruang kerjanya, jawab Nenek Lasmi, lalu menyuruh pembantu untuk memanggil Pak Bambang. Tak lama kemudian, Pak Bambang muncul di ruang makan. Dia menyapa semua orang dengan tenang dan memberikan senyum sekilas ke arah Sekar. Namun, Sekar hanya membalas dengan senyum tipis, tanpa kata-kata. Aryo memperhatikan interaksi dingin antara kedua orang tuanya. Ada jurang pemisah yang jelas di antara mereka. Bahkan, Pak Bambang tidak memuji penampilan ibunya yang malam ini terlihat lebih cantik, apalagi menanyakan kabarnya. Makan malam berlangsung dengan tenang, tanpa banyak percakapan. Setelah selesai, mereka berkumpul di ruang tengah untuk mengobrol, sementara Aryo dan Pak Bambang memilih duduk di balkon belakang sambil bermain catur, seperti kebiasaan lama mereka dulu. Sudah lama kita nggak main catur sambil mengobrol seperti ini ya, Yo, kata Pak Bambang sambil menyusun bidak di papan catur. Sejak kamu sibuk mengurus perusahaan dan kampus, kamu jarang punya waktu untuk bersantai. Itu semua tanggung jawabku, Pak. Mau tidak mau, aku harus menerimanya, jawab Aryo datar. Pak Bambang hanya mengangguk, lalu permainan dimulai. Beberapa saat kemudian, Aryo membuka pembicaraan yang lebih serius. Pak, bagaimana perkembangan perusahaan milik Ibu di London?
Sepertinya Bapak sekarang tidak pernah lagi ke sana untuk mengeceknya, tanya Aryo. Pak Bambang terdiam sejenak, terlihat raut wajahnya berubah mendengar pertanyaan itu. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal itu, Aryo? Tanyanya, ragu-ragu. Perusahaan itu baik-baik saja. Sekarang diurus oleh Ryujin. Dia menjalankan perusahaan dengan sangat baik. Bapak jarang ke sana karena sudah tua dan mulai sakit-sakitan. Lagi pula, Bapak sudah percaya sama Ryujin, lanjutnya, seolah menutup pembicaraan. Aryo terdiam, berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata, kalau begitu, biar Aryo yang mengurusnya, Pak. Aryo akan berhenti menjadi dosen dan mulai fokus mengurus semua perusahaan keluarga mulai sekarang. Pak Bambang membelalakan mata, terkejut dengan keputusan mendadak itu. Aryo yang menyadari keterkejutan bapaknya tambah semakin curiga, sepertinya memang ada sesuatu yang disembunyikan oleh bapaknya. Oh, komentar 79.